Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gua akan bahas saham Bank Mandiri berdasarkan laporan keuangan Q1 2025. Pada Q1 2024, laba per sahamnya adalah 137 dan Q1 2025 adalah 143. Artinya ada kenaikan 4,4%. Ya. Nah, Bank Mandiri ini baru membagikan dividen ya bulan April kemarin. 75% dari labanya dibagikan sebagai dividen karena ada badan ekonomi ya atau badan negara baru yaitu Danantara ya. Jadi dividennya akan dibagikan sebagai untuk permodalan Danantara ya. Kum dividennya yang 2025 ya. Kum dividen 2024 dilaksanakan di 13 April 2025 kum dividennya. Kum dividen ini berarti tanggal di mana investor pemegang saham Bank Mandiri pada tanggal 13 April itu yang berhak mendapatkan dividen. Jadi pada saat kum dividen jangan dijual ya, berarti itu akan mendapatkan dividen ya. Dividennya 2024 dividen 2024 itu 466 per lembar, 46.600 per lot. Dan Bank Mandiri ini pernah dibahas di channel Sobat Investor Retail ya. Di playlist bisa dilihat. Bank Mandiri ini dibahas pada tanggal 15 Agustus ketika harganya 7.025. Lalu bagaimana update-nya pada 1 Juni 2025? Kita coba lihat ya di tabel. Oke, dividennya ini ada peningkatan ya. Bank Mandiri itu tahun kemarin yang 2023 dibagikan 2024 dividennya 353, sekarang 466. Jadi di luar ekspektasi ya. Jadi di atas ekspektasi ya. Jadi perkiraan 60% ternyata 75% ya. Di perkiraan 360 ternyata menjadi 466 per lembar. Nah, itu enaknya di saham-saham yang membagikan dividen. Nah, sekarang yang saham 1 Juni ya, kita lihat grafiknya Bank Mandiri. Nah, sekarang ada di harga 5.300 ya. Kita masukkan harganya 5.300. Nah, ini ya. Jadi pada tanggal 1 Juni untuk membeli saham Bank Mandiri itu membutuhkan uang minimal 530.000 ya. Jadi investasi saham itu nggak semahal yang dibayangkan ya. Dengan 530.000 aja sudah punya 1 lot atau 100 lembar saham Bank Mandiri ya. Jadi sudah punya 0,00% saham Bank Mandiri dan dapat dividen. Terus proyeksi dividen 2025 karena labanya nggak terlalu besar, berarti kita 466 aja lah. Atau 470 lah kalau ada peningkatan. Kan proyeksi itu bisa ini ya, bisa bebas ya proyeksi. Ya. Nah, jadi kalau beri di harga 5.300 nih ya, kemungkinan dividennya 8,9%. Ya, 8,9%. Lumayan kan? Kalau 100 juta berarti bisa dapat 9 juta. Nah, ya. Lalu lu yang beli di harga di 15 Agustus 7.025, sekarang ke 5.300 berarti masih rugi 1.725 atau negatif 3,2,5%. Cuman dia membagikan dividen ya. Jadi kemarin itu kan dividennya
lumayan ya. Kemarin dividennya ini 466. Ya, kita coba kurangkan. Ya. Kita coba ya. Kita perbesar biar terlihat. Nah, 466 ya. Nah, kita hitung ya, berapa sekarang ruginya. Nah, berarti masih rugi 1.259. Ya. Nah, gimana psikologinya? Ya nggak masalah ya. Kalau misalkan lu masih rugi 1.259, kalau dapatnya di harga 7.000 nih, average-nya rata-ratanya. Berarti 1.259 dibagi 400. Kalau harganya masih ini ya, nggak naik-naik, berarti lu punya nah 2-3 tahun itu akan balik modal lagi. Jadi enaknya di saham-saham yang berfundamental bagus, jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun masih akan terkejar lewat dividennya, ya. Jadi ya gak masalah ya, santai aja gitu ya. Apakah ada risiko yang lain? Ya ada aja risiko itu ya. Seperti yang sudah gue bilang sebelumnya, saham itu kan ada risikonya. Kalau misalnya negara ini krisis, amit-amit, ada risikonya. Jadi investasi saham itu harus siap dengan risikonya. Makanya jangan all in di saham itu ya. Mau di big bank juga jangan all in. Harus banyak sahamnya, diversifikasi. Terus kalau misalkan uang dari pinjaman itu harus terukur asetnya berapa yang dipinjamkan, itu tidak membuat kita tidak ada risiko, manajemen risikonya harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan di rata-ratanya 6.000, kita coba hitung, berarti ruginya ini negatif 700 ya, baru 700 per lotnya. Tapi kan ada dividennya 466, jadi ruginya baru 23.234 per lembar ya. Kalau harganya 15 Agustus 2024 dapatnya di 6.000. Kalau di average down, misalkan 15 Agustus beli di harga 7.000, average down lagi di harga 5.300. Berarti sekarang ruginya tinggal 234, dan itu terkejar. Bisa terkejar. Jadi bisa di average down, misalkan bagi yang pegawai tiap bulan misalnya ada uang dingin 500 atau 1 juta, bisa di average down ya. Jadi nggak 7.000 nanti harganya, average down-nya ya. Jadi harga rata-ratanya kan nggak selamanya di 7.000 ya. Itu yang enaknya di Bank Mandiri ya, di saham-saham yang berfundamental bagus. Jadi masih bisa tidur nyenyak lah gitu ya. Sekarang lihat grafiknya Bank Mandiri. Lalu gimana nih psikologinya? Berdasarkan grafik ini ya, belinya itu nggak boleh all in ya. Resikonya berarti harus siap ya. Gue tulis di sini nih, manajemen resiko. Manajemen resiko. Manajemen resiko ya. Nah, manajemen resikonya ya. Nah, di Bank Mandiri sekarang 5.425, 5.300 ya sekarang itu.
Ini grafiknya di 5.300. Lu harus siap-siap kalau Bank Mandiri itu dibanding ke 4.400, 4.800. Ya nggak masalah. Pemodal besar atau yang di istilahnya bandarnya menginginkan lu cut loss di sini kayaknya. Mereka akan senang kalau kita cut loss di sini. Mereka akan mulai beli lagi. Udah ke atas diturunin lagi. Makanya retail nggak usah banyak pikiran, nggak usah banyak capek-capek analisis. Ini justru waktunya average down. Mereka juga kenapa misalkan di harga 7.000 tidak di harga 4.000 atau enggak di harga 50 perak. Dividennya itu 466. Jadi investor asing juga mikir dua kali itu. Kalau mau dibanting ke harga 1.000, dividennya aja 466. Ya, kalau udah di harga di sini 4.600 berarti 10% dividennya per tahun. 100 juta dapat 10 juta kan? Asing juga nggak sebodoh itu kan ya, nggak mau ngelepas Bank Mandiri di harga 50 perak kan, dividennya 466. Misalkan dividennya 466 ya, kita simulasi aja. Kenapa asing nggak ngebanting harga Bank Mandiri saat ini ke 50 perak? Berarti hampir 932%. Jadi kalau Bank Mandiri di kebawahin 50 sama investor asing, berarti dividennya 932%. Nyimpen 100 juta, dividennya 932 juta. Kan asing nggak sebodoh itu ya. Makanya retail cocoknya ini cocok di Bank Mandiri ini ya. Tapi ini disclaimer on ya, disclaimer on. Channel ini hanya untuk pendidikan aja ya. Jadi santai aja gitu ya. Lalu cara belinya gimana? Nah, cara belinya bagi yang baru masuk ya, 5.300, berarti 10% aja dari portofolio ya. Jangan all in. Ini kan 1 Juni ya. Cara beli tiap bulan, tiap minggu itu beda-beda ya. Berdasarkan yang ada gitu ya. Kita coba lihat, kita hitung berapa harga rata-ratanya ya, berarti di sini 1000 beli harga 5.300, 10% aja ya dari porto. Kalau 100 juta berarti 10 juta di harga 5.300. Nanti 10 juta lagi di harga 5.200 ya. Terus nanti di bawah lagi ini 4.500. Nanti akan dapat harga sini ya. Nah, nanti akan dapat harga kalau ikut trading pen sekarang berarti di 5.100 ya. Lalu gimana bagi yang masih nyangkut di harga 7.000? Ya, nggak masalah ya 7.000. Kan tiap bulan ya, investasi harus jangka panjang. Berarti beli lagi average door ya. Syukur-syukur nanti dapat average door di harga 6.500 atau 6.000. Nanti tahun depan kejemput gitu ya. Terus manajemen resikonya ya. Jadi harus ada, nggak boleh all in lah, ada manajemen resikonya gitu ya. Cara belinya ini nih 2%. Sejelek-jeleknya di Bank Mandiri ya, lo masih bisa terkejar nanti ya. Nah, sekali lagi gue ingetin ya, hati-hati lo dengan saham-saham yang dividennya sedikit ya. Misalkan gue nggak akan nyebutin ya emitennya apa. Sahamnya misalkan dividennya 6, harganya misalkan 9.000 ya, berarti dia punya yield 0,66% dibagi 100.
Dividennya, berarti dikali ya, sorry. Dikali ya. 6, harga per lembarnya itu misalkan 9.300. Nah, itu kan sedikit. 6,45 ya. Dibagi misalkan 100% kan ya. Jadi tinggal 0,645 ya dibagi 100 itu. Kan gak masuk akal ya. Misalkan lu beli emiten satu lotnya itu 900.000, dividennya cuma 6 perak ya, satu lembarnya. Jadi kan nggak worth it ya. 6 dibagi 9.300 tuh ya, jadi 6 perak. Artinya kalau misal lu keluar 1 juta, dividennya cuma 6 perak, berarti dikit banget ya, 0,06. Nah, itu yang repot ya, itu hati-hati. Misalkan gini, dividennya ini nih 0,60%, ini 9.325, ini harganya gimana? Nah, mending grafiknya naik ya. Kalau dihajar turun, ini kan ya, misalkan dihajar turun nanti repot ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Misalkan ini begini nih, kalau misalnya Bank Mandiri sahamnya 6 kan bahaya apa? Nggak bahaya juga ya. Kalau misalnya turun ke harga 4.800, berarti ruginya misalkan 1.500, dividennya 6, berarti butuh waktu 250 tahun ya. Jadi karena dividennya banyak, Bank Mandiri itu misalnya lah nyangkut 1.500 dibagi 466, kan itu masih kekejar ya, masih kekejar ya. Itu enaknya di saham-saham yang berfundamental bagus ya. Jadi masih bisa terkejar ya, meskipun misalkan di 6.000 berarti masih rugi 200 perak. Kalau misalkan punya 6.500 berarti 700 ya, tahun depan kekejar lagi ya. Itu update 1 Juninya. Oke, mungkin itu saja ya update-nya Bank Mandiri 1 Juni 2025. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan terupdate dari channel Sobat Investor Retail ya. Sampai jumpa lain waktu.